Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang sebuah keris, sebuah kisah keris yang konon pada zaman dahulu keris ini sangatlah sakti, yaitu keris dari Mpu Gandring. Oke, saya ulas sedikit ya kawan-kawan kisahnya. Dulu dikisahkan bahwa ada seorang tokoh yang bernama Ken Arok. Nah, Ken Arok ini memesan keris kepada seorang empu yang bernama Mpu Gandring. Tujuan Ken Arok ini memesan sebuah keris kepada Mpu Gandring ini tentulah untuk sebagai senjata pegangan pribadi, atau mungkin yang biasanya kalau di dalam bahasa Jawa sering kita sebut sebagai piandel. Jadi awalnya Ken Arok ini memesan keris ya teman-teman ke Mpu Gandring dengan waktu pembuatan itu selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kenapa cukup lama ya teman-teman? Karena ya Ken Arok ini karena tujuannya tadi untuk membuat piandel ya, senjata pegangan pribadi, tentu dia ingin memesan ada kriteria-kriteria atau spesifikasi-spesifikasi khusus. Makanya waktu pembuatannya cukup lama, mencapai 1 tahun. Namun di saat pengerjaannya, Ken Arok ini dia tidak sabaran. Nah, dia tidak dapat menunggu lebih lama. Nah, dia pun memberitahu kepada Mpu Gandring bahwa dia ingin keris ini selesai dalam waktu 5 bulan. Namun masih simpang siur juga ya teman-teman. Ada yang berkata bahwa Ken Arok ini tidak sabaran dan dia datang setelah dalam waktu 5 bulan. Ada pula yang menyebut dia datang dalam waktu 7 bulan. Nah, singkat cerita, Ken Arok ini mendatangi Mpu Gandring ini sebelum 1 tahun dari waktu pemesanan awal. Dengan tujuan Ken Arok ini sudah melihat kesempatan untuk menghabisi Tunggul Ametung, di mana dalam sebuah malam di hari berikutnya Tunggul Ametung akan menggelar sebuah pesta. Siapa itu Tunggul Ametung? Tunggul Ametung itu adalah seorang bupati dari Kadipaten Tumapel, tempat di mana Ken Arok bekerja sebagai abdi dalam atau mungkin bahasa sekarangnya sebagai pengawal. Lalu mengapa Ken Arok ini ingin membunuh Tunggul Ametung? Nah, ini cukup unik ya ceritanya teman-teman. Jadi Ken Arok ini berniat untuk membunuh Tunggul Ametung karena ia dibutakan oleh cita-citanya yang ingin menjadi raja. Ia juga dulunya sempat diramalkan oleh salah seorang petapa yang bernama Lohgawa, bahwa si petapa ini berkata bahwa Ken Arok ini kelak akan menjadi penguasa kerajaan yang besar. Tapi jalan untuk menjadi raja itu adalah dengan meninggalkan dunia hitam dan menikahi Ken Dedes. Jadi Ken Arok ini selain ingin mendapatkan tahta untuk menguasai kerajaan, dia juga memiliki niatan untuk menikahi istri dari Tunggul Ametung ya, yang bernama Ken Dedes. Singkat cerita, setelah kurang dari 1 tahun tadi ya, Ken Arok ini mendatangi Mpu Gandring. Mereka melakukan perdebatan yang cukup keras karena di kesepakatan awal Ken Arok sudah setuju untuk menunggu selama 1 tahun. Namun ini belum sampai 1 tahun sudah mendesak-desak Mpu Gandring untuk lekas menyegerakannya. Tentu saja Mpu Gandring tidak terima karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian Ken Arok pun yang sudah gelap mata saat itu merebut keris dari Mpu Gandring ini, dan seketika pun menghujamkan keris tersebut ke dada Mpu Gandring. Sebelum nyawa dari Mpu Gandring melayang, Mpu Gandring pun mengucapkan sebuah kalimat keramat, atau bisa kita sebut sebagai sumpah kepada Ken Arok, bahwa Mpu Gandring akan mengutuk keris ini dan keris ini akan membunuh 7 keturunanmu. Kalimat itulah yang saat ini dikenal dengan kutukan dari keris Mpu Gandring. Kemudian setelah menghabisi Mpu Gandring, Ken Arok pun bersiasat menjalankan rencananya. Singkat cerita, pada akhirnya keris ini pun merenggut nyawa dari Ken Arok sendiri. Dan tidak hanya Ken Arok, keris ini pun juga membunuh Ken Dedes sebagai korban terakhir atau korban ketujuh, sebagaimana kutukan yang disebut oleh Mpu Gandring tadi. Oke, daripada kelamaan ya kawan-kawan semua, langsung saja. Kali ini akan saya ijazahkan sebuah keilmuan yang bernama Ajian Pamor Gandring.
Jadi ajian pamor gandring ini dulunya dimiliki oleh seorang sesepuh kerajaan juga pada zaman Singosari, yang mana beliau melakukan tapa brata, melakukan semedi untuk mendapatkan ilmu ini dengan menyerap kekuatan dari keris empu gandring ditambah dengan kekuatan unsur langit. Jadi ilmu ini sebenarnya memiliki dua multifungsi namun condong ke arah proteksi dan juga serangan. Serangan di sini bukan dalam berupa bentuk santet atau teluh ya teman-teman, tapi lebih ke dalam bentuk pertahanan diri atau mungkin biasa disebut dengan proteksi aktif. Ilmu ini juga bisa menjadi wasilah keselamatan untuk kawan-kawan yang sering bepergian pada malam hari. Oke, langsung saja berikut adalah kalimat keilmuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku keris gandring ing drijiku gunting ing epek-epeku wesi kuning ing tanganku keris gandring berkat la ilaha illallah. Sun matek ajiku keris gandring ing drijiku gunting ing epek-epeku wesi kuning ing tanganku keris gandring berkat la ilaha illallah. Saya ulangi. Sun matek ajiku keris gandring ing drijiku gunting ing epek-epeku wesi kuning ing tanganku keris gandring berkat la ilaha illallah. Oke, jadi untuk riadoh ataupun laku tirakat penembusan dari ilmu ini adalah ilmu ini dibaca sebanyak 113 kali selama 1 malam, 3 malam, atau lebih sempurnanya lagi adalah selama 7 malam. Namun yang cukup berbeda daripada ilmu-ilmu sebelumnya, tata cara meriadohkan ilmu ini dibaca sebanyak 113 kali sambil mengencangkan telapak tangan kanan, atau mungkin bisa disebut sambil mengepalkan telapak tangan kanan ya kawan-kawan. Lalu untuk penggunaannya sendiri cukup mudah. Kawan-kawan semua cukup niatkan ingin tuah apa, lalu kepalkan tangan kanannya dan baca kalimat keilmuan ini sebanyak 3 kali. Dalam pengalaman saya sendiri saat mengamalkan keilmuan ini, ilmu ini cukup cocok ya untuk diamalkan oleh kawan-kawan yang mungkin berprofesi sebagai atlet, olahragawan, ataupun kawan-kawan semua yang memiliki profesi kerja berat. Karena berdasarkan pengalaman saya mengamalkan ilmu ini juga memiliki tuah untuk perkuat ya power dari badan dan fisik kita. Saya harap semoga ilmu ini dapat membawa kebaikan, kebermanfaatan, dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.